Rumah tua itu sudah kosong bertahun-tahun, terbengkalai di ujung jalan buntu. Penduduk desa selalu menghindari, berbisik tentang hal-hal aneh yang terjadi di dalamnya. Aku, sebagai anak muda yang haus petualangan dan sedikit nekat, memutuskan untuk membuktikan semua itu hanyalah omong kosong. Suatu malam, di bawah rembulan sabit yang pucat, aku menerobos pagar yang roboh dan masuk ke dalam. Udara di dalam rumah terasa berat, dingin, dan berbau apak. Debu tebal menyelimuti segalanya, dan setiap langkahku menciptakan gema yang mengerikan di kesunyian. Aku menyalakan senter ponselku. Sinarnya menari-nari di antara bayangan aneh. Ruang tamu berantakan. Perabotnya ditutupi kain putih compang-camping. Tampak seperti hantu-hantu yang membeku dalam waktu. Aku menaiki tangga kayu yang berderit menuju lantai 2. Di sana, lorong panjang membentang di hadapanku, gelap gulita. Bulu kuduku meremang. Ada sesuatu yang terasa salah di lorong itu. Aku melangkah perlahan. Senterku menyorot ke depan, dan kemudian aku melihatnya. Di ujung lorong, di sudut yang paling gelap, berdiri sebuah patung. Bukan patung biasa. Itu adalah patung seorang wanita, seukuran manusia, mengenakan gaun panjang yang tampak kotor dan robek. Wajahnya kosong, matanya seperti lubang hitam yang menatap lurus ke arahku. Siapa yang akan meninggalkan patung mengerikan seperti ini di rumah kosong? Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya patung tua yang menyeramkan. Aku melangkah maju, ingin melihatnya lebih dekat. Setiap langkah terasa berat, seolah udara semakin padat. Semakin aku mendekat, semakin detail patung itu terlihat. Gaunnya memang lusuh, tapi teksturnya terlalu mirip kain sungguhan. Rambutnya yang panjang terurai di bahu terlihat sangat realistis. Tiba-tiba, senterku berkedip, lalu mati. Aku membeku di tempat. Kegelapan total menyelimutiku, dan lorong itu terasa lebih dingin. Aku merogoh saku, mencoba menyalakan kembali ponselku, tapi layarnya tetap gelap. Panik mulai menjalar di dadaku. Dalam kegelapan yang pekat itu, aku mendengar suara gesekan halus. Suara itu berasal dari ujung lorong, dari tempat patung itu berada. Serak, seperti kain yang bergesekan dengan lantai, atau kulit yang bergesekan. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu itu bukan angin. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku gemetaran. Aku menajamkan pendengaranku. Suara gesekan itu semakin dekat. Serak. Lalu, aku mendengar suara napas, pelan, berat, dan terasa sangat dekat. Aku merasakan hembusan udara dingin di leherku. Aku tahu, patung itu tidak lagi di ujung lorong. Aku memejamkan mata, berharap ini mimpi. Tapi kemudian, aku merasakan jari-jari dingin menyentuh pundakku. Jari-jari itu kurus, panjang, dan kuku-kukunya terasa tajam. Aku tidak berani membuka mata. Aku hanya bisa merasakan patung itu kini berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan tatapan kosongnya menembus punggungku. Aku berteriak. Aku berbalik, mencoba berlari tanpa melihat. Dalam kebutaan dan kepanikan, aku menabrak sesuatu yang keras dan dingin. Aku terjatuh, dan di sampingku, aku merasakan kehadiran yang sangat dekat. Aku membuka mataku sedikit, dan dalam cahaya rembulan samar yang masuk dari jendela di ujung lorong, aku melihatnya. Patung wanita itu kini berjongkok di sampingku. Wajahnya begitu dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya yang dingin dan busuk. Mata kosongnya menatap lurus ke dalam jiwaku, dan di sudut bibirnya, aku melihat senyuman tipis yang mengerikan. Seolah patung itu kini hidup dan menikmati ketakutanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang kuingat hanyalah jeritan terakhirku
yang memekakan telinga sebelum kegelapan menelan segalanya. Semoga cerita ini menyenangkan untuk didengarkan. Apakah kamu ingin mendengar cerita lain?